قال رضي الله عنه معاد مجالستنا لأهل الزمان ومدارتنا لهم إلا كمداوي الجرحى والمدارة هي المراعاة ولكنها إذا كانت بالدين فهي مداهنة فتحرم ولكن التودد إلى الناس بحسن الخلق من المدارات والتوأدة التثبت في الأمر حتى يتبين رشده فإذا تبين فالتأخر توان وهو مذموم والمحمود التأني فيه حتى يأتي به على الوجه المطلوب. Ma'ad mujalasatuna ahli zaman, dan tidaklah duduk-duduknya kami, berkumpulnya kami li ahli zaman untuk orang yang hidup di zaman sekarang, wa budaratuna, dan basa-basi gitu atau kumpulnya kami gitu, lahum terhadap mereka, illa kecuali kamudawil jarha, seperti orang yang mengobati orang-orang yang sakit, orang-orang yang luka. Jadi kami ini duduk bersama orang hidup di zaman sekarang, kata beliau Haddad, kami mau berdampingan, kumpul bersama mereka, itu seperti orang yang ngobati luka. Ya mungkin jerat-jerit orang yang diobati dari itu, mungkin meronta-ronta, mungkin dia tadi itu menolak, lari, ya kita harus telateni. Yang penting targetnya adalah gimana caranya lukanya tadi itu sembuh. Macam-macam, kadang-kadang marah, dia merasa kesakitan, kadang-kadang marah. Begitulah kita mau kumpul sama mereka, duduk bersama mereka, mau ngobrol bersama mereka, itu mengobati niatnya. Seperti orang yang ngobati orang yang luka, perlu ketelatenan. Cuma basa-basi ini wal mudaratu hiyal mura'ah. Mura'ah apa ya? Perhatian gitu ya. Pengertian. Tapi ini perhatian atau basa-basi atau telaten ngambil hati gitu ya, ngambil hati gitu ya. Idza kanat biddin, kalau itu adalah dengan cara agama, dengan mengorbankan ajaran agama, fahiya mudahana, ini namanya berpura-pura ini. Fatahrum, hukumnya haram. Contoh, kepingin cari hati kepada pemerintah, dibiarkan mereka tadi itu ngadakan nyanyi-nyanyi misalnya. Kepingin cari hati kepada pejabat, kepada aparat, dibiarkan mereka tadi itu misalnya campur laki perempuan misalnya. Ini namanya mudahana, bukan mura'ah. Kenapa? Karena dia agamanya dikorbankan untuk cari pengaruh, untuk cari perhatian, untuk cari hati ya, kepada pejabat atau orang-orang tertentu tadi itu. Ini tidak benar ini. Ini enggak benar. Bukan mudaroh tapi mudahana itu. Mudahana haram hukumnya. Wal mudaratu hiya al mura'ah. Mudaroh ini perhatian, ya. Cari perhatian, cari supaya orang itu perhatian sama dia, memperhatikan mereka begitu. Tapi tidak boleh dengan cara pakai kedok agama, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Walakin atawaddud ilan nas, tetapi bersikap mencari
pengaruh terhadap manusia bihusnil khuluq dengan akhlak yang baik, ini minal mudarah wa tau'adah. Ini adalah minal mudarah, daripada daripada perhatian terhadap mereka. Jadi contoh, seorang guru itu kepingin berhasil harus dicintai sama murid. Gimana caranya untuk supaya dicintai murid? Ya duduk bersama, kadang-kadang ngasih permen terhadap dia, terus kasih nasihat terhadap dia. Ini namanya mudaroh. Ini nggak apa-apa kalau begitu. Hah? Dengan akhlak yang baik. Bukan mudaroh, jadi perhatian kepada pejabat, orang yang kaya, nyanyi bersama. Oh, saya ini niatnya dakwah. Saya ini niatnya adalah untuk mencari perhatian sama mereka. Nanti kalau mereka itu tuh mau perhatian sama saya, akan saya arahkan ke agama. Ini mudahana namanya. Ini mudahana. Jadi berkedok agama. Nah, ini nggak boleh, ini haram. Kalau kamu cari supaya dicintai dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik, nggak ada masalah. Watau ada. Dan hendaknya manusia tadi itu bermodalkan untuk supaya dicintai manusia dengan tau'adah. Tau'adah itu at-tatsabbut fil amr. Tenang, enggak gerusa-gerusu, enggak keburu-buru, tidak bingung, tatsabbut fil amr, tenang dalam semua urusannya, hatta yatabayyan rusyduh, sampai betul-betul menjadi jelas mana kebijaksanaan yang akan diambil, mana yang terbaik untuk dilaksanakan. Nah, fa idza tabayyan, kalau sudah jelas, di sini ada dua hal. Ada at-ta'akhur. Fa ta'akhur tawanin, kalau memang dianggap ini akan bisa mundur, merugikan, itu adalah satu keterlambatan. Wa madmum, itu adalah tercelah. Wal mahmud, yang bagus itu adalah at-ta'anni fihi, pelan-pelan jalannya tapi pasti, hatta ya'tiya bihi 'alal wajhil matlub, sehingga betul-betul dia tadi itu mendapatkan target sesuai yang dicita-citakan. Orang itu untuk bisa sukses ada dua. Pertama harus bisa muro'ah, kedua harus tau'adah. Muro'ah itu tadi sudah digambarkan, bagaimana kamu tadi itu bisa disenangi oleh orang yang di sekitar kamu dengan bermodalkan al-akhlaqul karimah. Kalau kamu tadi itu menjadi takmir masjid, disenangi sama orang sekitar kamu, orang senang pergi ke masjid, nggak sepi masjid itu. Kalau kamu itu jadi seorang kiai, disenangi orang di sekitar kamu, maka orang itu akan mendengarkan nasihatnya kamu. Kalau kamu itu menjadi ustadz yang disenangi oleh murid-murid kamu, maka kamu tadi itu banyak yang mengambil manfaat belajar ilmu kepada kamu. Cuma syaratnya tidak boleh mengorbankan agama. Dengan akhlak yang baik nggak apa-apa. Untuk supaya disenangi, banyak dengarkan ceramah dia, banyol-banyol sampai purno, itu dilarang. Ini mudahana namanya. Untuk supaya kamu tadi itu disenangi sama murid kamu, nyogok, atau kamu tadi itu melakukan maksiat, yang penting murid kamu tadi itu mendukung kamu, senang kepada kamu, atau masyarakat ini mendukung kamu, memilih kamu misalnya, ini mudahana namanya. Ini haram, ini hukumnya. Laksanakan itu semuanya boleh, mencari simpatik tapi dengan al-akhlaqul karimah. Paham ya? Kenapa? Karena kamu itu, kalau kamu itu jadi seorang dai, seorang yang baik, hidup di kalangan masyarakat ini seperti ngobati luka mereka. Dokter tadi itu kalau kasar nggak mau pasien itu diobati. Tapi kalau ketika bagus, halus, masih mau nyunat anak kecilnya tadi itu senang.
mau dia jadi sunat. Tapi kalau misalnya garang gitu, takut, lari dia. Nah begitulah seseorang di dalam berdakwah tadi itu harus bisa mura'ah yang disebut mudaro, tapi tidak boleh mudahana. Yang kedua atau ada, harus orang tadi itu bijaksana, mikir dulu lah, tatsabbut bil amr hatta yatabayyan rusyduh. Mikir dulu, jangan langsung bertindak. Keliru bertindak, gagal kamu seterusnya nanti. Tahu ada, tenang dulu, pikir. Nah, kalau sudah dipikir dilihat, ini ada ta'akhur atau tidak. Mikir tok, nggak jalan-jalan, paham ya? Lah ini berarti ada ta'akhur. Waduh, nggak berani saya. Saya enggak berani ngajar sekarang. Kenapa? Enggak tahu, masih belum mantap. Lah, itu namanya ta'akhur. Itu mazmum, itu tercela itu. Tapi kalau kamu tadi itu saya ngajar, tapi saya mulai dengan anak 3 dulu. Saya akan mentajwidkan ini dulu, kemudian saya akan kembangkan. Itu at-ta'anni fi. Itu baru pelan-pelan jalannya hatta ya'tiya bihi alal wajhil matlub, sehingga sesuai dengan target yang ada. Itu bagus. Kalau model begitu adalah baik. Nah, karena itu ini satu metode atau strategi dalam dakwah tadi itu kepingin berhasil. Itu lihat Rasulullah SAW ya. Nabi itu diterima oleh masyarakat bukan karena nyogok. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ya Muhammad, kalau seandainya kamu itu mengeluarkan semua duit ini, kalau perlu bumi ini semuanya untuk nyogok mereka, kamu gak akan bisa menyatukan mereka itu semuanya. Karena begitu dahsyat kebencian di antara mereka tadi itu, orang Arab saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka itu luluh dan dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyatukan mereka kembali. Yang asalnya bermusuhan menjadi persaudaraan. Hebat kan? Dan itu Nabi melakukan itu dengan al-akhlaqul karimah, dengan budi pekerti yang bagus. Dengan budi pekerti yang bagus. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat yang Allah berikan di hati kamu Muhammad, kamu menjadi lemah lembut terhadap mereka. Kalau Nabi itu kasar seperti orang yang kasar kepada beliau, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, orang Arab pasti akan menghindar daripada Rasulullah SAW. Tapi mereka yang kasar dihadapi dengan lemah lembut, kalah dia. Yang menyaksikan, melihat, wah ini orang hebat. Karena itu jangan jadi seperti preman. Kamu tadi itu pakai otot tapi pakai otak kalau dalam berdakwah tadi itu. Bukan dengan kekerasan tapi dengan kecerdasan dalam berdakwah tadi itu. Orang akan menyaksikan ini hebat, ini bagus begitu. Cuma enggak benar juga kalau ada orang cari simpatik dengan lewat agama, enggak punya target untuk dakwah. Ya biarlah, kan kita bebas hidup ini, biar yang mau maksiat, enggak boleh kita ini mau memaksakan kehendak, itu hak asasi manusia. Rahmatan lil alamin, kan begitu kadang-kadang katanya. Pelacuran biar rahmatan lil alamin, joget-joget biar rahmatan lil alamin. Cari simpatik lewat agama, nggak ada target untuk mereka tadi itu kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mudahana. Ini nggak benar, haram itu hukumnya. Nggak benar kalau demikian tadi itu. Jadi yang bagus, yang betul itu sikapi dengan akhlak yang baik,
dengan menarik mereka untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang yang bertobat meninggalkan maksiatnya kepada Allah SWT, bukan membiarkan dalilnya rahmatan lil alamin. Dalilnya rahmatan lil alamin itu tidak benar. Ini yang ana lihat sekarang ini, dua sisi ini kadang-kadang juga terlalu berlebihan gitu loh. Yang ini pakai dalil rahmatan lil alamin bebas semuanya, biar sudah gereja bebas. Rahmatan lil alamin, biar sudah kesyirikan di mana-mana, biar juga perzinahan ada di mana-mana, biar gagah itu datang buka auratnya di Indonesia, biar miswat itu datang orang Indonesia biar kelihatan pahanya mereka, buah dadanya mereka. Rahmatan lil alamin kata dia. Ini enggak benar. Kemudian yang ngebom sana ngebom sini juga enggak benar. Kenapa? Itu enggak ngobati luka itu. Buktinya sekarang tembak-tembakan sendiri umat Islamnya, saling menyerang satu sama lain. Enggak benar juga. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai dalam strategi dakwah. Sekali lagi, jika kamu mempunyai dua konsep ini dalam berdakwah, maka kamu akan diterima dengan baik dan dakwah kamu akan berhasil. Al-mura'atu atau al-mudaratu, yang kedua at-tau'adatu. Kamu bisa mencari simpatik dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, janganlah terlalu kesusu-kesusu, terburu-buru, pikir, langkahlah yang pasti sesuai dengan sehingga kamu mencapai target sesuai dengan cita-cita kamu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وأقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به والآل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستخر والكسب مستحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعان للعالمين فتأتي العجم والعرب والخلق ترا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والكبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب
والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوا تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فقهنا فقه لنا وقرب وربات إننا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله يا رب آمين. من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه ومن تبع الله ورحمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن من دين سنة إلى الله. أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلبي بن عبد العالي بن علي خلق قسم سيد العظم الفقر المقدم جميع ساداتنا لا بعالمي علي الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم مثال الحبيب الرحمن السقاف وأوسر بن السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملاء عبد الله العدروس الأكبر وابنه وقل علي المحضار علي بن عبد الرحمن أحمد بن فخر يشوف بن سالم بن مسلم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله ورسول الشهاد الحداد أحمد بن زين حفيظ الرحمن بن العدوار رحمه بن علي علي بن محمد بن عشي ثم الأولى والحبيب عبد الله مسلم طاهر ثم الحجة الإسلام بحامد محمد بن الغزالي ثم الأرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا أولياء البلدة ثم الحبيب هادي بن صادق الشعبي بن جعفر بن سيد بن زيد وأصولهما وفرعهما ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ويصلحنا وصلهم المسلمين ويهدينا المسلمين وعافنا المسلمين فرج عنا وعن المسلمين ويتكلمنا رسول الله اللهم على محمد الله ورسول الله جعلنا وإياكم في الدنيا سالمين فهم الغدافرين وعلى هدينا يكون صالحة ومن الآباء ومن الصلاة ومن السلف في مثل رجالنا ومنهم وقصر قصرنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله صراط المستقيم صراط صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.